Samuan nan agung parabuda. Awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe awan kebahagiaan terbentuk di mana-mana saat pujianku telah berlimpah-limpah. Para Buddha menampakkan dirinya. Om Vajradupe Om Vajradupe Om Vajradupe Silakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 9. Bhagawan yang Maha Suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bhagawa. Sangga siswa Bhagawa berperilaku baik di hadapan Buddha, Dharma dan Sangga. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya.
Buddha, Dharma, dan Sangha. Buddhaং saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami,
silsilah dari keluarga belum ada akte perkawinan, jadi saya pakai nama ibu. Jadinya Herianti Nuraini. Lalu saya mempunyai anak 4. Oh, gak ada yang kaget ya? 4 orang anak. Padahal ibunya kecil, anaknya 4 katanya. Anak saya yang pertama tahun 96 lahirnya, berarti umurnya sudah 3. Dan itu adalah seorang putra. Kemudian saya mempunyai 3 orang putri. Jadi totalnya 4 ya, enggak 5. Yang satu putri nomor 2 lahir di tahun 98. Yo macan, ada yang sama? Enggak ada ya? Oh ada, iya berarti seumuran anak saya. Kalau yang 30 ada yang sama? Enggak ada juga ya? Oh berarti lain. Yang putri nomor 2 sudah berkeluarga baru kemarin di September tahun lalu. Kemudian putri yang ketiga sebenarnya juga udah sering kadang-kadang bolak-balik di sini. Tapi waktu dulu, waktu rajin-rajinnya korem yang komisi remaja. Jadi putri saya yang ketiga sekarang lagi masuk di karantina sebagai finalis dari Abang None Jakarta ya. Kemudian yang keempat itu umurnya 11 tahun. Luar biasa ya. Suami saya adalah Gen X ya, yang tahun 60-an. Saya lahir di tahun 70-an. Kemudian anak yang pertama adalah milenial. Kemudian beralih lagi ke Gen Z, ada lagi Gen Alpha. Maka saya belajarnya mungkin lebih banyak pelajaran tingkat kesabarannya, kemudian tingkat apa lagi? Tingkat teknologinya terpaksa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menghadapi anak-anak yang Gen Alpha, yang tiap bangun pagi aja ngadepinnya bukan kita, tapi HP-nya dan teknologinya. Dia malah lebih pinteran mereka daripada saya. Kadang-kadang mereka bilang, ini TikToknya begini, aduh, TikTok lagi ya, mami aja sendiri nggak ngerti, gitu kan? Tapi mau nggak mau terpaksa ikut. Itulah yang samanya seperti kita. Ajaran Dharma, mengikuti arus, jangan melawan arus. Yang hanya bisa melawan arus siapa? Dengan papanya adalah Pangeran Pertapa Siddhartha waktu itu ya. Nah, sedikit untuk pengenalan diri saya. Kemudian boleh saya tambahkan lagi, saya dari daerah asalnya, tapi sekarang sudah menetap di Jakarta sebagai penduduk DKI Jakarta. Tadinya saya asalnya adalah dari Sumatera, yang paling bawah daerah Lampung. Ada yang Lampung? Oh, ada juga, iya. Nah ini jodoh berarti, udah Lampung, kemudian tahun 98 lahirnya. Baik, materi saya ada yang tahu? Ibunya apa ya? Udah ada tuh, kasih yang sempurna. Jangan ngantuk ya. Baik, saya untuk slide yang pertama, apa sih sebenarnya kasih yang sempurna? Ini dia, kasih yang sempurna. Buddha telah mengajarkan Dharma kepada seluruh makhluk hidup dalam Sutta Nipata 1
Suta, di situ ada yang slide-nya mata yatan niam putang. Coba dibuka, boleh buka? Oke, boleh bantu baca? Oke, Mik. Slide yang agak terakhir. Udah ketemu? Udah ketemu? Coba dibaca rame-rame. Mata yang udah ketemu dibaca. Mata yatan. Ya. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Hmm. Kita lahir sebagai seorang ayah dan ibu. Kemudian menjadi seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya bagi semua makhluk hidup. Kasih yang sempurna bagaikan kita sebagai seorang ibu yang melindungi anak tunggalnya. Saya kasih slide dulu ya, supaya nanti kita satukan dulu, ya, pikiran kita satukan dulu. Ada kisah, saya ambil dari kisah kejadian gempa di Sichuan tahun 2008. Saya kasih ya untuk beritanya. Ini gempa di Sichuan pada tanggal 12 Mei 2008. Siang itu, warga dari Peichuan, Provinsi Sichuan, Tiongkok, pernah dengar kan waktu itu gempanya ya? Menjalani aktivitas seperti biasa. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan detik hidup mereka akan berubah lamanya. Tiba-tiba bumi berguncang hebat. Gempa berkekuatan 8 magnitudo mengguncang apa tuh? Wilayah ya. Wilayah tersebut ya. Kemudian coba ya pakai kacamata dulu ya. Nah, boleh bantu. Ya. Ada seorang ibu yang pada saat itu terpaksa ya karena tidak bisa berlari, tidak bisa menyelamatkan diri, bangunan sudah runtuh. Jadi ibu itu langsung posisinya gimana? Melindungi anaknya. Kemudian dia cuma punya satu pikiran, selamatkan anakku. Nextnya. Nah, kemudian bangunan itu runtuh sepenuhnya. Oh, Beton besi dari dan puing-puing menghantam ke tubuhnya tanpa ampun. Keesokan harinya tim penyelamat menyisir keruntuhan yang terpisah. Antara debu dan kehancuran, mereka menemukan
teriaknya dengan suara parau, ada bayi di sini, ada bayi masih hidup. Tim penyelamat segera menyingkirkan puing-puing yang menutupi lokasi tersebut. Saat itulah mereka menemukan pemandangan yang membuat semua orang terdiam. Seorang bayi berusia sekitar 3 bulan ditemukan masih berada dalam dekapan ibunya yang telah meninggal akibat tertimpa reruntuhan. Dalam keadaan lapar dan tak memahami apa yang terjadi, bayi itu masih berusaha menyusui kepada sang ibu. Sang ibu telah menjadikan tubuhnya sendiri sebagai tameng terakhir. Punggungnya menahan beban reruntuhan agar tidak menghancurkan anak yang dicintainya. Lebih mengharukan lagi, saat bayi itu diperiksa, ditemukan sebuah ponsel di dalam selimutnya. Dalam bahasa Mandarin, pesan itu berbunyi, "In aite rukun mit neng Uce Yiting Yao Isuwo Aini," yang artinya, sayangku, jika kamu bertahan hidup, kamu harus ingat bahwa aku mencintaimu. Pesan sederhana itu membuat para petugas penyelamat terdiam. Di saat-saat terakhir hidupnya, ketika maut berada di depan mata, sang ibu tidak memikirkan dirinya. Ia hanya memikirkan anaknya. Hari itu seorang bayi kehilangan ibunya, tapi ia juga mendapatkan warisan yang jauh lebih berharga dari apapun di dunia. Bukti bahwa ia pernah dicintai dengan seluruh jiwa dan raga. Terima kasih. Itu namanya siapa? Devri. Ya, makasih ya, Devri. Iya. Dari slide ini apa yang kita bisa ambil? Apa yang kita bisa ambil? Boleh dibantu? Dari slide ini apa yang kita bisa ambil? Setuju enggak kalau saya bilang anak itu mendapatkan warisan? Setuju? Warisan apa tadi? Warisan? Warisan cinta kasih. Mendapatkan warisan apa? Apalagi? Warisan? Ayo, dibantu. Warisan? Satu, warisan cinta kasih. Kemudian warisan apa lagi? Warisan keempat. Warisan cinta. Setuju enggak kalau saya bilang bahwa ini adalah yang harus terus berlangsung untuk tetap hidup dan apa? Dan kemudian menjadikan, walaupun dia seorang bayi, menjadikan dia ingat ada kasih yang apa? Yang sempurna. Kasih yang sempurna itu sama tidak seperti yang tadi Buddha sudah berikan dalam Karania Metta Sutta, bagaikan melindungi seorang anaknya yang tunggal. Maka kita juga sama, kedudukan kita juga sama. Yang membedakan antara kita dengan si baby itu apa? Yang membedakan kita, yang membedakan satu, ya dia sudah terlahir setelah 3 bulan, sudah tidak mempunyai ibu, orang tua yang membimbingnya, bahkan mungkin seluruh keluarga. Ya, kalau kita masih mempunyai karma baik yang luar biasa, masih mempunyai orang tua, masih mempunyai sanak keluarga yang lengkap. Tapi ini terkadang bisa hilang. Hilang dari mana? Sering enggak terkadang kita mendengar atau kita membaca hanya hal-hal sepele seperti rebutan satu rumah misalnya, yang akhirnya membuat siapa? Membuat kakak adik, terus lalu siapa lagi? Kakak adik, terus kemudian sanak saudara. Apa itu?
konsentrasi sama yang tadi ya. Saya kasih lagu dulu deh sebentar. Yang bisa nyanyi ya. Lagunya Cinta Kasih Buddha. Luas cakrawala, namun tak seluas cintamu pada dunia. Dalamnya samudra, namun tak sedalam kasihmu pada dunia. Putihnya melati, namun tak seputih cintamu pada dunia. Besar Himalaya, namun tak sebesar kasihmu pada dunia. Cinta dan kasihmu Buddha, suci mulia nanti ada taranya. Engkau maha sempurna, pembimbing jalan benar bagi umatnya. Terimalah sembah kami bagimu Sang Buddha. Nah, sama. Karena kasih Buddha itu juga tiada taranya, warisan apa yang kita dapat? Warisan cinta kasih yang kita dapat. Dari mana? Tertulis di Karania Metta Sutta, itu warisannya Buddha. Walaupun Buddha sudah parinibbana, buat apa sih Buddha meninggalkan warisan itu? Warisan kasih yang sempurna di dalam Karania Metta Sutta. Nah, kemudian saya akan ini lagi, bagaimana caranya buat kita berlatih menjadi penuh dengan kasih yang sempurna. Nah, ini yang penting, betul? Kita sudah tahu nih bagaimana cara kita supaya kita berlatih. Kalau tidak dilatih, ya nggak bisa. Saya sudah kutip di sini untuk kita berlatih nanti. Mulailah dari kesadaran diri. Perhatikan bagaimana kita bereaksi terhadap orang lain pada saat kita lelah, kecewa, atau marah. Mengenali emosi sendiri membuat kita mampu merespon dengan kasih. Kita harus gimana? Kadang-kadang kita nggak bisa kan, kalau pada saat kitanya capek, pada saatnya kita sendiri keadaannya kurang, moodnya kurang bagaimana, kadang-kadang kita untuk penuh kasih gimana? Agak susah, benar. Orang tanya, apalagi seorang ibu tanya anaknya lagi kesel pulang-pulang ujian nilainya jelek. Hari ini gimana? Udah nggak usah tanya-tanya. Ya? Nah, itu berlaku nggak buat bapak-bapak dan ibu-ibu seperti kita? Berlaku juga. Kalau kita nggak cepat sadar-sadar ke diri kita sendiri dalam pengendalian emosinya, apa yang terjadi?
di sekitar kita yang datang dengan penuh kasih, kita memberikannya dengan apa? Dengan bentakan misalnya. Ya. Maka yang pertama kesadaran diri menjadi hal saya kasih yang pertama, ya kan? Kemudian yang kedua, berlatih melihat dari sudut pandang orang lain. Saat seorang melakukan sesuatu, cobalah bertanya dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi dan yang mereka alami. Ini kadang-kadang yang merupakan satu pemicu dalam rumah tangga juga bisa ya, karena saya di Panitia Lokal Semarang Seraya, nada bicara yang bisa merubah kadang-kadang suatu hubungan yang harmonis menjadi tidak harmonis. Beda tidak kalau misalnya nada bicaranya kita minta tolong dong ambilkan yang itu, atau kemudian kita ganti nada bicaranya, minta tolong ambil itu dong. Berbeda enggak? Padahal dua-duanya adalah ucapan yang sama, kita minta tolong. Tetapi nada bicara inilah yang mesti kita kembalikan dulu ke diri kita dulu. Segala sesuatu kita mesti tanya diri kita. Kalau ketika Pak suami atau Bu istri datang pada kita, kemudian nada bicaranya sudah berubah, jangan kita cepat-cepat merespon juga dengan nada yang sama seperti yang dilontarkan. Tetapi kita langsung bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang dialami hari ini ya? Kok sampai ucapannya, nadanya itu menjadi do tinggi? Ya. Kemudian lagi yang ketiga, lakukan latihan tindakan kasih yang kecil setiap hari. Mendengarkan orang, contohnya apa? Mendengarkan orang tanpa memotong pembicaraan, ya? Biarkan dia selesai ngomong. Biasanya ibu-ibu juga pengen didengar, bapak-bapak juga pengen didengar. Jangan dipotong sampai selesai dulu. Namanya juga kita haruslah latihan. Kemudian ini yang paling penting, segala tindakan ucapkan terima kasih. Walaupun kita sudah berumah tangga yang cukup lumayan lama, misalnya bagi bapak dan ibu yang sudah berumah tangga, ucapan terima kasih masih sering gak diucapkan kepada suami dan istri atau kepada papa dan mama? Saya rasa mungkin jarang ya, padahal itu adalah hal yang wajib. Sama hari ini ketika saya datang, Pak suami mengantarkan saya. Ketika saya turun, saya selalu bilang terima kasih ya. Dan itu ucapan terima kasih, kalau tidak kita sering ucapkan, yang terjadi gimana? Sama seperti yang kita pernah dengar atau kita pernah baca dari medsos. Ditanya, Mami I love you. Hah? Kamu kena cancer ya? Nah, gitu kan? Kenapa? Karena kita jarang mengucapkan itu. Katanya kita adalah turunan Asia, tapi kenapa kita tidak mulai? Kita mulai dulu melangkah untuk kita bisa melangkah ke depan. Kita naik gunung, kalau kita nggak ngajuin langkah pertama, nyampe nggak nyampe kan? Maka dari sekarang ya ingatlah sama Bu Adita yang agak kecil, kalau ada segala sesuatu ucapkan terima kasih. Jangan sampai nanti kalau seperti cerita-cerita di sosmed, ketika bapak-bapaknya diucapin terima kasih sama yang nona-nona cantik, marah lagi ya? Kemudian next. Nah yang keempat, belajar mengampuni. Mengampuni tidak berarti melupakan atau mengizinkan orang untuk terus menyakiti kita. Mengampuni seringkali berarti memilih untuk tidak memelihara kebencian, menjaga batas yang benar. Hidup ini kan enggak semuanya kadang-kadang menjadi suatu yang kita inginkan, betul?
ada yang tidak sejalan dengan kita. Kemudian cekcok biasanya juga pasti ada. Nah, ketika itu terjadi gimana? Kita harus belajar untuk mengampuni apapun itu. Ya, seperti tadi, seperti seorang ibu aja dia sampai rela loh untuk apa? Untuk melindungi babynya. Sama seperti Buddha juga sama seperti itu. Bagaikan seorang ibu, tadi Karania Mata Sutta, bagaikan seorang ibu. Ini yang kelima juga tidak kalah penting, rawat diri sendiri. Sulit menunjukkan kasih ketika kita terus-menerus kelelahan secara fisik maupun emosional. Tadi juga sudah saya singgung, ya. Istirahat yang cukup, kalau kurang tidur juga moodnya bisa berubah-ubah. Kemudian memiliki waktu untuk memulihkan diri melalui meditasi. Udah penat nih Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu, maka hari ini saya juga berikan, ya, supaya bisa menghilangkan kepenatan di sepanjang pekerjaan. Terus kemudian penting juga merenungkan nilai-nilai hidup sehingga membentuk hati yang lembut dan sabar. Merenungkan nilai-nilai hidup ini maksudnya bagaimana? Kita harus tahu bersyukur. Kalau orang sering bilang untungnya, ya, untungnya kita masih utuh, untungnya kita masih mempunyai anggota tubuh yang lengkap, untungnya kita masih mempunyai panca indera yang lengkap, masih bisa mendengar, masih bisa membaca, masih bisa merasakan manis, asam, ya. Kemudian masih bisa merasakan sentuhan kasih sayang melalui indera raba. Supaya mateng, saya kasih satu lagu lagi, mau? Ya. Sambil ikutan nyanyi, lagunya adalah Teduh. Hidup kadang senang, kadang susah, tak selalu berjalan indah. Ada kecewa, ada air mata, itulah hidup yang kita rasa. Buddha mengajarkan pada kita untuk memahami semuanya, tidak marah, tidak membenci, belajar menerima dengan hati, berbuat baik setiap hari, menolong tanpa pilih kasih, menjaga ucapan dan tindakan, itulah jalan kebahagiaan.
belajar cukup dan bersyukur agar hidup terasa teduh. Berbuat baik setiap hari, menolong tanpa pilih kasih, menjaga ucapan dan tindakan, itulah jalan kebahagiaan. Inti ajaran Sang Buddha bukan sekadar kata-kata, cinta, kasih, dan kebijaksanaan dipraktikkan dalam kehidupan. Dalam lagu ini juga sudah diingatkan bahwa harus berbuat baik tanpa pilih kasih. Tadi kita sudah apa yang harus kita lakukan. Nah sekarang kita melaksanakannya bagaimana? Tadi kan kita sudah untuk latihannya bagaimana supaya kita penuh dengan kasih yang sempurna. Lalu sekarang melaksanakannya bagaimana? Untuk melaksanakannya di sini sudah ada. Jawabannya sudah diberikan dalam Karania Metta Sutta. Jawabannya coba yang pertama dibuka Karania Metta Suttanya. Yang pertama terjemahannya saja dalam bahasa Indonesia. Bersama-sama. Dibaca bersama-sama. Untuk baca. Ini yang harus dikerjakan oleh dia yang terampil dalam kebaikan. Untuk mencapai ketenangan harus mampu jujur, sungguh jujur, ikhlas, lemah lembut, tiada sombong. Lalu yang kedua. Merasa puas dan mudah dilayani, tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana, tenang indranya dan waskita, rendah hati, tidak melekat pada keluarga. Tak berbuat kesalahan barang sekecil apapun yang dapat dicela oleh orang bijaksana. Semoga kita bahagia dan sentosa. Semoga semua makhluk berbahagia. Makhluk hidup apapun juga yang bergerak dan tidak bergerak, tanpa kecuali yang panjang atau gemuk, yang sedang, pendek, kecil atau besar, yang terlihat atau yang tak terlihat, yang jauh atau yang dekat, yang telah terlahir atau yang akan dilahirkan. Semoga semua makhluk berbahagia. Tidak menipu orang lain, tidak menghina siapa saja di mana saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Bagaikan seorang ibu mempertaruhkan jiwanya melindungi anaknya yang tunggal, demikianlah terhadap semua makhluk. Cinta kasih dalam pikiran dipancarkan tanpa batas. Cinta kasih ke segenap alam semesta dalam pikiran dipancarkan tanpa batas, ke atas, ke bawah, dan ke sekeliling, tanpa rintangan, tanpa kebencian dan permusuhan. Selagi berdiri, berjalan atau duduk, atau berbaring selama tiada lelah, dia tekun mengembangkan perhatian dan penuh kesadaran ini yang disebut kediaman luhur. Tidak tergelincir pada pandangan yang salah,
begitu indah, ia tidak akan pernah kembali lagi ke dalam ranjang. Itu jawabannya sudah ada di dalam Karania Meta Sutta. Laksanakan semua yang ada di situ, maka Anda akan bukan hanya menjadi orang yang penuh kasih dengan sempurna, tetapi menjadi seorang yang pandai dan bijaksana. Pertama aja sudah dibilang harus mampu jujur, sungguh jujur. Ya? Kemudian apa lagi? Ikhlas, lemah lembut gaya bicaranya, jangan nadanya do semua, do tinggi. Ya? Kemudian lagi, lemah lembut tiada sombong. Kesombongan apa yang mau disombongkan? Kita manusia terdiri dari 9 lubang kotoran sebenarnya. Ada di dalam Dhamma Niyama juga ada. Ya. Lalu yang berikutnya, merasa puas dan mudah dilayani. Seperti tadi yang saya cerita, saya datang ke sini diantar dengan suami, maka saya pun berterima kasih, merasa puaslah dilayani. Bapak-bapak di rumah dengan ibu yang masak, ucapkan kata kasih. Ya, gak susah. Kalau kita kasihnya, ada yang protes. Boro-boro ya. Tuh, ayo siapa yang bapaknya nanti mulai ya. Nanti begitu nyampe di rumah ucapkan terima kasih. Terima kasih ya, hari ini sudah kita bersama-sama ke wihara, duduk bersama-sama. Ya. Itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa, momen Anda bersama-sama. Ya. Lalu tidak sibuk berlebihan dan hidup sederhana. Tidak sibuk berlebihan artinya apa? Istirahat yang cukup. Ya, untuk kita memulihkan stamina tubuh. Supaya pengendalian emosinya juga bisa kita kendalikan. Manusia juga punya kotoran batin, loba, dosa dan moha. Tapi kalau kita enggak melatihnya, menumbuhkan teratai di dalam diri kita sendiri, loba, dosa dan mohanya enggak bakal tenang indranya dan waskita. Kita harus berjalan sesuai sila yang kita anut. Gampang silanya, panca sila. 1, berikrar dan berjanji untuk tidak melakukan pembunuhan makhluk hidup. Dalam arti pasifnya adalah jangan melakukan hal-hal yang menyebabkan kita merubah karakter yang tadinya lemah lembut menjadi kasar. Berarti kita sudah membunuh karakter yang baik. Kemudian yang kedua, jangan berikrar dan berjanji untuk tidak mengambil barang yang bukan milik kita. Adina dana. Kita harus mampu jujur sungguh. Kemudian sila yang ketiga, tamesu mica cara, puas dengan pasangan kita masing-masing. Tidak ada kesempurnaan di luar sana. Sudah memilih berkomitmen. Kemudian sila yang keempat, nusa wada. Apa? Berkata yang benar. Kalau dalam arti pasifnya, jangan suka ngompor-ngomporin. Jangan suka membicarakan hal-hal yang menurut pendapatnya kita sendiri, tetapi merasa benar. Ya? Jangan bersifat ngompor-ngomporin. Berlakulah yang tenang, waskita, waspada. Lalu, yang terakhir, Sura Meraya Maja Pamadatana. Jangan mengkonsumsi makanan, minuman
masuk meracuni pikiran dengan hal yang kita baca, kita lihat maupun yang kita dengar yang merupakan toksin itu dihindari. Rendah hati dan tidak melekat pada keluarga. Intinya apa, Bu? Namanya juga sudah rendah hati. Menganggap adalah kita semua harus sama. Tidak ada keunggulan antara kita, kamu dan saya, tidak ada keunggulannya. Masing-masing adalah sama. Demikian pula dalam suami istri juga sama. Tidak ada yang mengungguli satu dengan yang lainnya. Anda berkomitmen, ya berjalan bersama-sama. Tidak melekat dalam keluarga artinya apa, Bu? Ini saya ambil pasifnya saja. Artinya Anda harus mengurus diri Anda sendiri. Kita yang makan, gak mungkin suami yang kenyang. Kita yang makan, gak mungkin anak yang kenyang. Ya, kita harus merawat diri kita sendiri. Lindungi diri kita sendiri. Ya. Sila merupakan rel. Kalau kita lokomotifnya, relnya itulah sila. 5 sila dijalani, maka selamat sejahteralah sampai ke keluarga pun akan selamat sejahtera. Ya? Karena kita betul-betul menjalani sila. Inilah warisannya sebenarnya. Kalau untuk yang ini biasanya adanya di meditasi. Kita untuk mana kembali ke diri kita, lalu pancarkan cinta kasihnya kita ke seluruh alam semesta. Dapat enggak jawaban dari bagaimana sih kita mau menjadi kasihnya kita benar-benar sempurna? Semuanya sebenarnya sudah ada dalam suta itu. Dan tugas saya hanya mengingatkan kembali. Sebagai penutup, saya berikan lagu oleh-oleh. Mama, saya ada lagunya. Banyak orang yang hidup saling benci antara sesama. Bencana, derita, semua itu akibat darinya. Jika tahu indahnya kasih, mengapa kita lupa sabdanya? Pancarkanlah cinta kasih dari lubuk hati.
permusuhan. Demikianlah harapan setiap makhluk di dunia. Jika tahu indahnya kasih, mengapa kita lupa sabdanya? Pancarkanlah cinta kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Buddha Dhamma telah mengajarkan kasihi semua makhluk di dunia. Pancarkanlah cinta kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Buddha Dhamma telah mengajarkan kasihi semua makhluk di dunia. Untuk kesempatan saya ya, memberikan sedikit buat semuanya untuk dibawa pulang. Kalau cocok silahkan diambil dan dijadikan oleh-oleh, kemudian dibagikan ke yang tidak mendengar. Kalau nggak cocok, di luar saya lihat ada tempat sampah, ada organik, anorganik, ada daur ulang. Silahkan mau dibuang kemana, Bapak Ibu dan teman-teman yang menentukan. Mungkin
dalam kemurahan hati berdanalah kita semua dengan penuh sukacita. Semoga hidup kita bahagia untuk selama-lamanya.
kasih semuanya. Nama Sang Budaya, nama budaya. Terima kasih kepada Saudari Novelin dari tim kesenian. Kini kita akan mendengarkan beberapa pengumuman. Untuk pengumuman yang pertama, mari kita menghadiri puja bakti malam Uposatha pada hari ini, hari Minggu 28 Juni 2026, jam 7 malam sampai 8.30 malam di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Sharing Dhamma oleh Yang Mulia Bhiksuni Badra Satyani. Dalam rangka Hari Asada, Wihara Ekayana Serpong akan mengadakan wisugi pada tanggal 1 Agustus 2026 pada pukul 9 pagi di Baktisala Utama Wihara Ekayana Serpong. Untuk informasi dan pendaftaran bisa melalui kontak person yang tertera di poster atau di sosial media Wihara Ekayana Serpong. Lalu di hari yang sama juga akan diadakan Children Baby Blessing oleh anggota Sangga di jam 1 siang, 1.30 siang. Ajak keluarga dan anak-anak Anda untuk mengikuti acara spesial ini. Untuk informasi lebih lanjut bisa melalui kontak person yang tertera pada poster atau sosial media Wihara Ekayana Serpong. Untuk Rupang Buddha Pradaksina bisa diambil di meja front desk lantai dasar dan Rupang Buddha Waisak bisa diambil di Baktisala lantai 1 sesuai dengan nama masing-masing. Selanjutnya, bagi umat yang ingin mendapatkan informasi mengenai kegiatan Wihara Ekayana Serpong, bisa bergabung melalui WhatsApp channel di Wihara Ekayana Serpong. Dapat melakukan scan pada QR Code yang ada di depan. Demikian dari pengumuman yang bisa disampaikan. Saudara-saudari dalam Dharma, hari ini kita akan melimpahkan jasa kebajikan kita kepada Mendiang Choa Minisan, Mendiang Cunda Wijaya, Mendiang Sia Tianse. Pembacaan pelimpahan jasa akan dibacakan setelah Cirang Rakantu Wihara Ekayana Serpong. Eta Wata halaman 40. Sebanyak jasa, marilah kita menyalurkan jasa-jasa kebajikan yang telah kita peroleh kepada semua makhluk yang membutuhkannya. Eta Wata Amehi Sambatang Punya Sampadang Sabe Dewa Anumodantu Sabah Sampati
cebu mata dewa naga mahinika punyang tang anu modit swacirang rakantuk mangparangti sadu sadu sadu. Umat dipersilakan untuk duduk berlutut dan bersikap anjali. Nama Karagata halaman 50. Syair penghormatan. Bagawa yang maha suci telah mencapai penerangan sempurna. Dharma telah dibabarkan dengan sempurna oleh Bagawa. Sangga siswa Bagawa berperilaku baik. Harapan Buddha, Dharma dan Sangha. Aku bersujud. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Namo Dhammang Namasami. Namo Dhammaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sanggo Sanggang Namami. Namo Sanggaya. Sabe Satta Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Puja bakti selesai. Namo Sang Hyang Adi Budaya.